Sebenarnya harus mulai dari mana agar negara kita Indonesia ini bisa menjadi negara yang menjunjung tinggi harga diri? Kalau semuanya sadar bahwa kita ini manusia mulia, sesuai apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan kan berkata bahwa hambaku yang bernama manusia itu adalah makhlukku yang paling mulia. Karena punya akal, karena punya pikiran, karena punya hati. Nah, harusnya kita bangga menjadi manusia. Nah, sayangnya tidak bangga menjadi manusia, makanya berlaku seperti hewan. Dari semua makhluk ciptaan Tuhan, kita ini yang paling sempurna. Malaikat punya pikiran, tapi tidak ada nafsu, punya akal pikiran. Iblis hanya punya nafsu. Pohon-pohon hanya hidup. Nah, manusia itu sempurna. Yang menciptakan kita berkata bahwa makhlukku yang bernama manusia itu adalah makhlukku yang paling sempurna. Dan tidak bersyukur akan itu. Tidak bangga menjadi manusia. Kalau kita ini sadar bahwa kita ini makhluk berpikir, kalau kita ini sadar makhluk berakal, kita pasti tahu cara menempatkan diri. Sekali lagi, kalau kita ini sadar bahwa kita ini makhluk Tuhan yang berakal, kalau kita ini sadar makhluk Tuhan yang berpikir, kalau kita ini sadar makhluk Tuhan yang punya hati nurani, tentunya bisa menempatkan diri dengan yang seharusnya. Misalkan ada yang bicara bahwa ada godaan, digoda iblis. Ya kan Tuhan berkata, tidak akan pernah berhenti makhluk yang namanya iblis itu menggoda manusia. Tidak akan pernah berhenti makhluk yang bernama iblis itu menggoda manusia. Supaya tidak tergoda, ingatlah aku setiap saatmu. Berhubunganlah terus dengan aku setiap saatmu. Nah, ini sudah lalai dengan Tuhan, kemudian tidak bangga menjadi manusia. Makanya berlaku seperti hewan. Malu rasanya. Harus melakukan kejahatan dulu baru sadar untuk menjadi manusia. Berarti sebelum sadar menjadi manusia, kita bukan manusia loh. Kan banyak banget orang sadar setelah jahat dulu. Setelah seperti binatang dulu. Seperti hewan dulu. Yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Malu. Kalau tahu dengan malu. Tidak usah sih pandang. Kita ini akan jadi baik. Kalau kita ini memandang Tuhan. Kita ini akan jadi baik kalau kita menghargai Tuhan. Kita ini akan baik kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ini akan jadi baik kalau kita ini berterima kasih kepada Tuhan atas penciptaan kita ini. Nah, bagaimana akan jadi baik sebagai manusia? Kadang-kadang sebagian manusia pun kadang-kadang tidak percaya dengan Tuhan. Itu yang lebih parah lagi. Apalagi duit banyak, jabatan tinggi, semua ada, oh, tambah kayak nggak pernah mati lagi itu. Kalau manusia, sejahat-jahatnya manusia,
dalam melakukan kejahatan, tetap aja punya perasaan. Akhirnya yang harusnya diadili dengan seharusnya jadi tidak. Kalau Tuhan tidak begitu. Engkau hambaku yang berpikir, engkau hambaku yang berakal, engkau hambaku yang punya hati nurani, yang harusnya menjaga sesamamu dan bumi ini. Tapi engkau berlaku tidak sesuai seharusnya. Sesungguhnya azabku amat pedih. Tidak ada toleransi Tuhan. Kecuali yang minta ampun selama hidup. Jadi kalau orang melakukan kejahatan, selagi dia masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta ampun. Tapi kalau sudah mati, sesungguhnya kata Allah, azabku amat pedih. Nah, kita manusia ini tidak mengerti azabnya Tuhan tuh. Contoh, banyak kasus yang terjadi yang sudah jelas-jelas tahu salah dan benarnya. Tetap aja punya toleransi. Kalau Tuhan tidak begitu. Makanya ada perkataan Tuhan dalam Al-Quran tuh, firman Allah, firman Tuhan. Sesungguhnya azabku amat pedih. Nah itu tuh disepelekan. Salah satu bentuk hukuman Tuhan terhadap manusia itu yang tidak pernah disadari manusia. Itu prolog itu. Nanti kelak baru pengadilan sesungguhnya. Tapi tidak pernah disadari manusia. Tahu nggak? Hukuman Tuhan yang tidak pernah disadari oleh manusia. Sehebat apapun manusia itu menyimpan kejahatannya, lambat laun akan terbongkar. Akan ketahuan. Nah itu sudah tanda-tanda. Itu prolog dari hukuman Tuhan. Ada aja kesalahan. Sepintar apapun menyimpan itu. Sebab aku yakin, kalau masih tetap dilindungi Allah, dilindungi Tuhan, tidak akan jadi ketika seseorang melakukan kejahatan di bidang apapun, apalagi dia punya status, kemudian terbongkar oleh hal-hal sepele, itu sudah prolog Tuhan itu. Itu sudah warning dari Tuhan. Nah ya, ini awalnya. Terhukum engkau di dunia. Dan kelak kemudian hari, ketika duniaku ini berakhir, kata Allah, ku adili engkau. Dan tidak pernah sadar akan itu. Bagaimana dunia ini akan aman? Bagaimana bebas dari kejahatan? Sementara aja yang seharusnya tidak jahat jadi jahat. Nah, tahu nggak betapa jahat, betapa kejamnya nanti pembalasan Tuhan. Sudahlah jahat. Ya, nah, kan rata-rata yang terjadi saat ini punya jabatan tinggi, kaya raya, ya, harta banyak. Kata Tuhan tidak bersyukurlah. Harusnya bersyukur dan bangga. Sudahlah tidak bersyukur. Habis itu melakukan kejahatan pula. Coba bayangkan, Ji. Selama-lamanya dunia ini berdiri, lambat laun akan berakhir.
Dan pada saat itu berakhir, diadilin semua. Nggak ada lagi pengampunan. Karena tempatnya kita minta ampun adalah di saat kita masih hidup. Kalau sudah mati, sudah ada lewat batas loh. Sudah di... Aduh. Kalau secara manusianya, kejahatan itu terjadi, itu tadi. Karena didapat, bukan karena skill. Karena didapat dengan cara menghilangkan rasa malu. Didapat dengan cara tidak punya harga diri. Kalau secara manusiawi. Tapi kalau secara ketuhanan, kejahatan itu terjadi karena tidak ada rasa takut terhadap Tuhannya. Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti di hadapan Tuhan, akhlak itu nomor satu. Nah, ketika tidak berakhlak, ketika menyalahgunakan apa yang dia punya, jabatan apa yang dia punya, di status apa dia saat ini, Tuhan saja menyuruh salah satu hambanya di muka bumi ini, Nabi Muhammad, kalau di Islam, untuk memperbaiki akhlak manusia yang paling dipercaya oleh Allah, Muhammad, sampai diberi gelar oleh Tuhan, Al-Amin, dapat dipercaya untuk memperbaiki akhlak. Tuhan saja yang punya hak untuk menghancurkan dunia ini. Dia yang menciptakan, pun menyuruh salah satu hambanya untuk memperbaiki akhlak agar dunia ini damai, baik, bagus. Nah, kita hambanya yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak ngerti apa-apa, la haula wala quwata illa billahil alil azim, melawan Tuhan dengan cara berbuat jahat. Coba bayangkan hukumannya seperti apa. Sekali lagi, Tuhan yang maha besar, yang menciptakan kita ini, yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan seluruh isinya, menyuruh salah satu hambanya untuk memperbaiki akhlak hamba-hambanya yang lain. Bahkan diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Supaya dunia ini damai. Nah, kita menghancurkannya. Dihancurkan dengan cara sudah berstatus baik. Coba bayangkan. Bukannya malah berterima kasih, bukan malah mengaplikasikan yang seharusnya, malah betapa bejatnya itu. Kalau yang jahat tadi karena nggak makan, masih masuk akal, Gi. Walau itu salah. Kalau yang jahat tadi karena kelaparan, kalau yang jahat tadi karena hidupnya teraniaya, masih masuk akal, walau salah. Ini yang melakukan kejahatan itu yang sudah enak. Yang ngerti, yang paham, siapapun. Semua yang mendengar ini ngerti omonganku. Nggak perlu disebutkan. Aku pun di dalam berbicara ini diminta pertanggungjawaban kelak. Dikoreksi oleh Tuhan.
diadili oleh Tuhan. Benar-benar fair loh. Benar-benar niatmu. Oke lah, manusia bisa kubohongi. Orang-orang bisa kubohongi. Allah tidak bisa kubohongi. Sebaik ini saja ngomong, tetap aja diadili oleh Tuhan. Bisa jadi yang ku omong ini kamu kamuflase. Bisa jadi omonganku terlihat bagus tapi niatku jelek. Dan orang bisa kubohongi. Tapi Tuhan tidak bisa kubohongi. Dan aku sadar itu. Sadar sesadarnya akan itu. Nah, yang melakukan itu tidak sadar itu. Diampuni, diadili tetap. Intinya orang-orang yang berstatus tinggi. Yang aku nggak pikir tuh hidupnya udah enak. Hidupnya itu ditanggung oleh negara. Semua fasilitas. Banyak banget yang kelaparan di bawah jembatan. Banyak banget yang tahu-tahu pingsan belum makan. Banyak banget yang dorong gerobak. Yang cari makanan di tong sampah. Tapi mereka tetap takut dengan Tuhan. Walau hidupnya sengsara. Nah, ini yang enak semua yang berbuat jahat. Ketika ketahuan jahat pun masih berusaha untuk melindungi diri. Menyeret kanan, menyeret kiri, menyeret belakang. Dan yang lebih aneh lagi, ketika kejahatannya ketahuan, baru tahu dengan yang namanya rasa malu. Baru tahu dengan yang namanya harga diri. Masa sih kita manusia ini harus jahat dulu, baru sadar bahwa kita ini manusia. Di dalam agamaku, cuma satu kata yang kuingat. Sesungguhnya azabku amat pedih. Itu doang. Jadi aku berusaha, walau masih banyak salah, biar niat, ucap, dan tingkah lakuku ini baik. Karena dalam aku memahami agama itu cuma satu kata yang kuambil. Sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah. Nah itu aja udah. Jadi ketika aku sadar azab Tuhan itu pedih, takut aku. Diadili manusia masih bisa dikong-kalingkong. Diadili manusia masih bisa dibayar. Masih bisa diancam. Tapi kalau diadili Tuhan mau lari kemana? Bahkan ada murkanya Allah itu. Berkata, murkanya Allah itu. Ada kalimat Allah itu. Keluar kau dari kolong langit. Cari Tuhan selain aku. Coba. Kalau gue salah di sini, bisa lari ke sana. Kalau gue salah di sana, bisa lari ke situ. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, saat ini belum terasa. Belum. Aman seaman-amannya, makanya bebas kan. Yang lebih parah lagi, nanti kalau sudah berhadapan dengan Tuhan langsung, contohnya sakaratul maut, baru tuh ampun, nangis. Tahu nggak, melakukan kejahatan di muka bumi ini, apapun bentuk kejahatannya, secara tidak langsung mendeklarasikan diri melawan Tuhan. Apapun alasannya. Karena Tuhan saja sendiri memerintahkan salah satu hambanya, Muhammad SAW, untuk memperbaiki akhlak
hamba-hamba Tuhan yang lain. Biar dunia ini damai. Biar dunia ini sesuai seharusnya. Nah, kita salah satu hambanya yang tidak sekelas Muhammad, Nabi Muhammad. Berani-beraninya yang lebih membuat Tuhan itu murka kelak. Membungkus kejahatannya dengan kebaikannya. Nah, itu yang lebih parah. Makanya setiap orang yang melakukan kejahatan, apapun bentuknya, kemudian kejahatannya itu dibungkus dengan kebaikan, tidak cukup di situ. Ketika kejahatannya itu mencari kambing hitam, kalau mereka semua itu jujur, hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Masih mending kalau diadilin Tuhan. Gimana kalau dibikin Tuhan gentayangan? Di dunia udah mati, di akhirat sana nggak diterima. Mau kemana? Bersatulah engkau dengan iblis yang berkhianat kepadaku. Nah kau. Ini bukan nakut-nakutin loh. Karena aku paham. Makanya aku belajar agama tuh satu kalimat saja yang aku pegang. Selain syahadat dan sholat. Itu bentuk ibadah kan. Syahadat, sholat. Tapi yang aku ingat terus di kepala aku nih, sesungguhnya kata Allah, azabku amat pedih. Kalau azab itu artinya gitu, kalau hukuman masih kategori gimana, kalau pengadilan, anggap saja misalkan hukuman tuh di paling bawah, kemudian pengadilan nomor 2, azab tuh, itu yang amat sangat pedih. Nah makanya seperti ini. Padahal menurutku Indonesia nih ya Allah. Seperti yang lo mulai tadi. Alamnya indah. Budayanya banyak. Yang nggak tahu malu lagi yang melakukan kejahatan tuh yang seharusnya tidak melakukan.